Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khadiluh addal amanah wa balagur risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim imamil muttaqin wa qaidil mujahidin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini Allah pertemukan kita semua di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan majelis ilmu kita malam hari ini adalah majelis ilmu yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di sini saat ini dicatat sebagai amal soleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita semua di akhirat nanti. Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina syaqiyan wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin sekalian, ada satu perjalanan yang mana kita semua pasti akan menempuhnya. Perjalanan panjang menuju negeri keabadian, perjalanan panjang menuju akhirat. Kita semua akan menempuh perjalanan panjang ini. Hadirin sekalian, ketahuilah dunia ini bukan kampung halaman kita. Dunia ini bukan tempat menetap kita yang sesungguhnya. Kampung halaman kita itu adalah di surganya nanti. Dunia hanya mampir, Pak, sebentar saja. Kampung halaman kita yang sebenarnya itu adalah di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pastikan kita semua pulang kampung dengan selamat, sekeluarga berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, dunia akan kita tinggalkan, akhirat datang kian mendekat di hadapan kita. Mari kita renungkan nasihat dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah menyampaikan kalimat-kalimat yang sangat menyentuh hati, Pak.
Apa kata beliau? Ala inad dunya qadir tahalat mudbirah. Ketahuilah, dunia itu pergi kian menjauh dari kita. Wal akhiratu muqbilah. Sedangkan akhirat datang kian mendekat di hadapan kita. Walikulli wahidatin minhuma banun. Masing-masing dari keduanya itu ada pengikutnya. Dunia ada pengikutnya, demikian juga dengan akhirat ada pengikutnya. Fakunu min abna'il akhirah. Maka jadilah kamu manusia yang akhirat orientasi hidupnya, orang-orang yang akhirat oriented. Wala takunu min abna'id dunya, dan jangan menjadi hamba-hamba dunia. Al yauma amalun bila hisab. Dunia ini, Pak, sekarang ini tempat beramal, bukan tempat perhitungan. Ghadan hisabun bila amal, dan di akhirat nanti tempat perhitungan, tempat hisab, bukan tempat beramal. Hadirin sekalian, inilah kalimat-kalimat yang sangat menyentuh jiwa kita, hati kita, kalau kita renungkan dengan keimanan. Kalimat-kalimat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Hadirin sekalian, perjalanan panjang menuju keabadian itu, perjalanan panjang menuju negeri akhirat itu diawali ketika malaikat maut datang kepada kita untuk mencabut ruh kita. Itulah kematian. Jadi star rihlatul khulud, startnya perjalanan panjang menuju keabadian itu ketika kematian datang kepada kita. Maka kematian itu untuk kita orang-orang mukmin bukan akhir segala-galanya, bukan. Justru kematian itulah awal kehidupan yang sebenarnya. Hadirin sekalian, siapapun di antara kita pasti akan berjumpa dengan kematian, siapapun dia. Di banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan tentang kepastian ini, Pak. Faqala ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Setiap yang berjiwa pasti akan bertemu dengan kematian, siapapun dia. Hadirin sekalian, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita agar sering-sering mengingat kematian, agar banyak mengingat pemutus kelezatan, penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat, ya'ni al-maut." Perbanyaklah kalian mengingat pemutus segala kelezatan, penghancur segala kenikmatan, yaitu kematian. Wa kafa bil mauti wa'idha, dan cukuplah kematian itu nasihat yang terbaik, guru yang terbaik untuk kita. Maka lalai dari ingat mati, Pak, kita akan kehilangan nasihat dan guru terbaik dalam kehidupan ini. Hadirin sekalian, suatu hari Nabi yang mulia ditanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas?" Ya Rasul, siapakah mukmin yang paling cerdas itu? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, mukmin yang paling cerdas itu adalah
aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Mukmin yang paling cerdas itu adalah mereka yang banyak mengingat mati dan yang paling baik persiapannya untuk menempuh kehidupan setelah kematian, untuk menempuh akhirat setelah dunia. Enggak cukup banyak ingat mati kalau tidak baik persiapannya. Kenapa? Karena perjalanan panjang menuju negeri keabadian itu membutuhkan banyak bekal. Ya. Hadirin sekalian, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekalah. Berbekalah. Dan sebaik-baik bekal yang akan kita bawa menghadap Allah, ketakwaan kita, keimanan kita, dan amal-amal soleh kita. Hadirin sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan kematian itu pada 3. Yang pertama, waktunya. Yang kedua, tempat. Yang ketiga, cara kematian, sebab kematian. Tentang waktu kematian, saudaraku, ya, tidak ada satupun di antara kita, Pak, yang tahu kapan ya kematian kita. Ya, saya mau tanya, hadirin sekalian, ada yang sudah tahu kapan matinya, Pak? Boleh angkat tangan, Pak? Ada yang sudah tahu kapan waktu kematiannya? Ada? Ibu-ibu ada yang sudah tahu, Bu? Kira-kira mendingan diberitahu, mending rahasia ya? Bu, Ibu, mending rahasia, mending diberitahu, Bu? Halo? Gimana, Pak? Mendingan diberitahu, mending rahasia? Rahasia? Ya, mending rahasia. Dan memang rahasia kan? Kenapa? Karena kalau diberitahu, kebayang tidak, Pak? Kalau setiap kita diberitahu kematian kita itu bisa mati sebelum mati, Pak. Makan tidak nikmat, bekerja juga tidak semangat, memeluk anak juga hampa, betul tidak? Yang penuh masjid nanti itu. Iya. Loh, kenapa Pak di masjid terus, soft terdepan lagi? Ustaz, 1 hari lagi. Loh, kok Bapak masih jalan-jalan ke mall? Ustaz, 20 tahun lagi. Enggak rame, betul tidak? Enggak rame. Nah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata waktu kematian kita dirahasiakan. Iya, agar kita senantiasa siap. Saudaraku, ingatlah, di balik dirahasiakannya waktu kematian kita, itu bisa memangsa kita, Pak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita mati melainkan mati membawa Islam sebagai muslim. Hadirin sekalian, karena kita tidak tahu kapan kematian kita, kapan kita mati, maka kita harus senantiasa bersiap dalam kondisi apapun, dimanapun juga, dengan amal-amal soleh kita, betul tidak? Ada beberapa nasihat, Pak, syair yang sangat menyentuh hati kita kalau kita renungkan. Apa kata penyair ini? Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza jana lail hal ta'ishu ilal fajr. Berbekalah dengan ketakwaan, dengan keimanan, dengan amal-amal soleh kita. Fa innaka la tadri, karena kamu tidak tahu, idza jana lail, apabila malam telah datang, hal ta'ishu ilal fajr, apakah kamu ada jaminan masih hidup sampai besok pagi? Faka min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang-orang yang sehat, matinya tidak sakit dulu.
wa kam min saqimin 'asha hinan minad dahr, dan berapa banyak orang-orang yang sakit ternyata hidupnya masih lama. Wa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan, berapa banyak anak-anak muda sore pagi tertawa, masih panjang angannya Pak, asanya, angan-angannya. Wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri, padahal kain kafan sudah digunting untuk membungkus dirinya dan dia tidak tahu itu. Hadirin sekalian, kedua, Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kematian itu pada tempatnya. Enggak ada yang tahu di bumi mana kita akan mati, betul tidak? Tapi ingatlah, Nabi yang mulia pernah menyampaikan, Innallaha ta'ala idza arada qabda ruhi abdin bi ardin ja'ala lahu fiha hajah. Jadi Allah itu Pak, apabila hendak mencabut ruh seorang hamba di tempat yang sudah ditentukan, maka dibuat si hamba ini mendatangi tempat kematiannya. Akan dibuat ada keperluan, dia akan mendatangi tempat kematiannya. Lahir di Bandung, gak ada jaminan matinya di Bandung. Yang jelas tempat kematian kita dirahasiakan. Pengalaman saya ketika membimbing ibadah haji, ada Pak, salah seorang jamaah tetangga kami dari Geger Kalong sini, seorang ibu lahir di sini Pak, orang sini asli, meninggal di Mekah. Ya, nggak ada yang tahu. Yang ketiga, cara kematian. Cara kematian Allah rahasiakan. Mungkin ada yang matinya naik pesawat, pesawatnya jatuh. Ada yang naik kapal laut, tenggelam kapalnya. Naik motor tabrakan. Mungkin ada yang karena sakit berbaring di atas tempat tidur, kita nggak tahu. Yang jelas tidak ada masalah, ya, jangan ditakuti, terserah Allah. Ya, yang jelas kita ingin mati kita itu husnul khotimah, kan itu ya. Mati ketika kita sedang puncak kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dosa-dosa kita diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang kita zolimi memaafkan kita. Itulah kematian yang husnul khatimah. Hadirin sekalian, setelah manusia mati, maka manusia akan menempuh fase alam barzakh. Ya, semua kita akan menempuh fase kehidupan di alam barzakh. Dan di alam barzakh atau di alam kubur, yang menemani kita siapa? Bukan istri kita, bukan anak kita, bukan teman kita, keluarga, bukan. Yang menemani kita amal-amal kita, baik amal saleh atau amal yang buruk. Maka pastikan bahwa kita selamat di barzakh, di alam kubur, agar kita mudah menghadapi fase-fase berikutnya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya alam barzakh itu, kuburan itu persinggahan pertama dari persinggahan akhirat yang sangat panjang, saudaraku. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu. Maka barang siapa yang selamat di barzakhnya, yang mudah di barzakhnya, di alam kuburnya, yang setelahnya akan lebih mudah baginya. Wa ilam yanjum minhu fama ba'dahu asyadu minhu. Dan barang siapa yang tidak selamat di barzakhnya, di alam kuburnya, yang setelahnya akan lebih berat baginya. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang alam barzakh itu, al-qabru raudhatun min riyadil jannah. Kuburan itu bisa jadi taman di antara taman-taman surga, au hufratun min hufarin nar, atau bisa menjadi lubang di antara lubang-lubang neraka. Semua kembali kepada amal-amal soleh kita, kepada amal-amal kita gitu. Hadirin sekalian, Nabi yang mulia menyampaikan, yatba'ul mayyita thalathah, yang ngikutin mayat itu Pak ketika akan dikuburkan ada 3 ya. Yang pertama ahluhu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, wa amaluhu, dan amal-amalnya.
Nabi yang mulia menegaskan dua kembali, Pak. Satu, setia menemani kita. Mana dua yang kembali itu? Dua yang kembali itu yang pertama keluarga, yang kedua harta, dan satu yang setia bersama kita adalah amal kita. Amal yang baik akan menghantarkan kepada taman di antara taman-taman surga, dan amal yang buruk akan menghantarkan kepada lubang di antara lubang-lubang neraka. Maka semua kembali kepada amal-amal kita. Amal yang kapan dikerjakannya? Sekarang ini, Pak. Amal-amal yang di dunia kita kerjakan. Hadirin sekalian, maka Nabi yang mulia menyampaikan, idza mata ibnu Adam, apabila anak Adam itu mati, in qata'a amaluh, maka terputus semua amal, illa min thalathin, kecuali tiga hal. Kecuali tiga hal. Yang pertama apa? Sedekah jariyah atau wakaf. Maka berbahagialah saudaraku manakala kita sudah istiqomah dengan mempunyai budget, kita anggarkan gitu untuk wakaf, untuk sedekah jariyah, untuk infak fi sabilillah. Masya Allah, berbahagialah, tingkatkan terus ya. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat ya. Maka berbahagialah kalau kita punya ilmu, kita ajarkan kepada orang lain yang hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Waladin salihin yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, inilah tiga amalan yang harus kita perhatikan ketika Allah berikan kesempatan hidup kepada kita, Pak. Pertanyaannya, sudahkah ketiga amal ini kita lakukan dengan sungguh-sungguh? Kalau kita punya harta, kita anggarkan untuk infak, sedekah jariyah, untuk wakaf gitu ya. Atau kalau kita punya ilmu, sudahkah kita mengajarkan ilmu kita? Semangat mengajarkan ilmu, berdakwah? Atau anak-anak kita, putra-putri kita, sudahkah kita didik dengan benar? Jadi untuk mendapatkan anak yang soleh itu tidak simsalabim, tidak semudah membalikan telapak tangan, tidak. Harus kita didik dengan sungguh-sungguh manakala ingin punya anak yang soleh. Nah, ini ketiga amal ini saudaraku, tidak hanya kebaikannya mengalir ketika kita masih hidup, sampai kita mati pun akan terus sampai kepada kita. Allahu Akbar. Bahkan ada satu amal saudaraku yang ternyata amal ini itu disesali oleh para penghuni kubur nanti. Jadi orang-orang sudah di alam barzah itu menyesal, kenapa tidak mengerjakan amal ini gitu, Pak. Dianggap sepele, dianggap enteng, Pak. Amal apa itu? Allah Ta'ala menegaskan di beberapa ayat di Al-Quran ya, di antaranya di dalam surat Al-Munafikun. Orang-orang yang sudah di alam barzah, yang sudah melihat barzah, melihat kubur. Seperti apa kehidupan alam barzah itu? Kan buat kita masih gaib ya, kita nggak tahu seperti apa, kecuali kita merujuk kepada qala Allah wa qala Rasul. Ini perkara gaib masalahnya ya. Allah Ta'ala mengabadikan dalam surat Al-Munafikun, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Rabb, wahai Tuhanku, seandainya engkau akhirkan, engkau tangguhkan kematian kami, untuk apa? Apa ingin menikmati rumah yang megah, kendaraan yang mewah? Bukan itu. Ternyata kalimatnya adalah fa'as-saddaqa, agar aku bisa bersedekah, wa akum minas solihin, dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Nah, kenapa disebut sedekah? Karena kita baru tahu dahsyatnya pahala sedekah setelah kita mati nanti. Bukankah hidup kita habis untuk mencari, menjemput rezeki? Betul tidak? Mencari fulus, betul? Berangkat pagi, pulang sore. Terkadang sebagian kita menghalalkan segala cara
Ya, habis usia kita, Pak. Nah, ketika kita mati, kita kumpulkan. Nah, kalau kita tidak bersedekah, tidak infak di jalan Allah, kita mati, itu akan diwariskan, kita nggak bawa apa-apa. Sayang sekali. Maka dia menyesal, ya Allah ya Rob, ternyata pahala sedekah luar biasa, di mana di alam barzah nanti dia baru sadar. Tapi sayang, penyesalan nanti nggak ada manfaatnya, Pak. Penyesalan nanti tidak ada manfaatnya. Ya. Maka hadirin sekalian, Allah masih berikan kepada kita kesempatan hidup, ya. Yang kita nggak tahu kan, udah sampai kapan lagi. Saya nggak tahu kapan saya mati, saya nggak tahu, Pak. Apa diberikan usia panjang atau tidak, saya nggak tahu. Siang malam saya berdoa kepada Allah, ya, agar ketika mati itu mempersembahkan yang terbaik. Ya, ingin harta kita bermanfaat di jalan Allah, ilmu kita, anak-anak kita. Karena itulah yang akan kita bawa nanti, dan itu yang akan bermanfaat untuk kita, Pak. Ya. Nah, maka hadirin sekalian yang punya harta berlebih yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dititipi harta berlebih, ya, coba banyak tafakur, Pak, ya. Harta itu halalnya akan dihisab, haramnya menjadi azab. Dan harta itu satu dari 4 pertanyaan yang akan ditanyakan di mahsyar nanti. Dan harta itu, Pak, 2 pertanyaannya, yang lain 1, harta 2. Min aina iktasabah, bagaimana cara kamu dapatkan harta itu, wa fima anfaqah, dan dipakai apa. Harus bisa kita jawab, harus bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, cara mendapatkan dan cara membelanjakan. Ya, hadirin sekalian, entah berapa lama kita di alam barzakh, Pak, di alam kubur. Kalau sekarang kita mati, besok kiamat sebentar, betul. Nah, kita nggak tahu kan, entah berapa lama kiamat akan terjadi. Mungkin 10 tahun lagi, mungkin 100 tahun lagi, atau lebih lama dari itu. Berarti selama itu juga kita akan menempuh kehidupan di alam barzakh, dan kita sendiri yang menemani amal-amal kita. Tapi saudaraku, ada kabar gembira. Ada kabar gembira. Mau tahu, Pak? Mau tahu tidak? Kabar gembira ini apa? Kata Nabi yang mulia, jadi kalau kita, ya, matinya husnul khatimah, mendapatkan kenikmatan di alam barzakh, maka kita menanti hari kebangkitan, ya, itu enggak lama, Pak, enggak terasa. Buat orang-orang yang punya iman, yang matinya husnul khatimah, diampuni semua dosanya, dia mendapatkan kenikmatan barzakh, kenikmatan kubur, itu enggak lama nunggu hari kebangkitan, Pak. Seperti orang yang menikmati malam pertama ketika pengantin. Antum sudah nikah belum? Belum, kelihatan memang. Yang baru menikah ada nggak? Yang baru menikah di sini? Yang baru nikah ada? Gak usah ngacung, sudah cukup, ya. Coba tanya yang baru menikah itu, ya, atau yang pengantin bari gitu. Ada pengantin baru, pengantin bari, ya, coba tanya. Malam pertama itu Masya Allah, ya, nggak terasa, Pak, ya. Malam itu kan sebentar sekali gitu, ya, sudah pagi lagi gitu, nggak kerasa, Pak. Nah, orang beriman nanti seperti itu, yang matinya husnul khatimah di barzakhnya, menanti kebangkitan tidak lama, sebentar sekali. Dan sebaliknya bagi orang-orang yang matinya su'ul khatimah, na'udzubillahi min dzalik, dia akan menderita selamanya, Pak. Dia akan menderita, saudaraku. Di dalam hadis yang sangat panjang, hadis yang dikenal, hadis dari sahabat Al-Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu, tentang perjalanan ruh seorang hamba, baik itu mukmin atau kafir, ketika dicabut kemana sih? Singkatnya adalah, orang yang baik, orang mukmin, kan nanti ruh akan dikembalikan ke jasadnya, Pak. Ya, nanti dia akan diberikan imtihan kubur, dan dia akan bisa jawab dengan mudah. Ketika dia bisa jawab dengan mudah, nanti
ya, itu ujian alam kubur, maka nanti akan dihamparkan, akan diluaskan alam barzakhnya, dihamparkan permadani dari surga, dan akan datang sosok makhluk yang menyenangkan. Apa kata dia? Man anta ya fulan, kau siapa wahai fulan? Wajahmu membuat aku senang. Siapa engkau ini? Apa kata dia? Ana amaluka soleh, aku ini amal solehmu dahulu. Akulah salatmu, akulah tahajudmu, duhamu, sedekahmu, baca Qur'anmu, birrul walidainmu, semua kebaikan disebutkan. Dia mendekat, apa kata Allah? Buka tempat kembalinya di akhirat nanti. Dibuka gerbangnya, Pak. Jendela sedikit dibuka di barzah itu, dan tempat kembalinya surga. Dia melihat kenikmatan surga. Apa kata dia? Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah segerakan datangkan kiamat, ya Allah ya Rabb, datangkan kiamat ya Rabb. Kebayang kenikmatannya, Pak. Ya, aqimis sa'ah ya Allah. Hadirin sekalian, kira-kira kalau kita duduk di sebelah orang yang kita cintai, yang kita senangi, Pak, di hadapan kita pemandangan ya yang hijau, airnya gemercik gitu ya, mengalir air sungai, suara burung terdengar berkicauan, kira-kira betah tidak? Betah tidak? Kita berdua sama orang yang kita cintai, yang kita sukai, Pak, betah tidak, Pak? Itulah kondisinya. Dan sebaliknya kan, buat orang yang kafir, yang maksiat, kalau dia mati nanti akan didatangkan sosok makhluk yang menakutkan sekali, Pak. Ya, ditanya man anta ya fulan, apa kata dia? Ana amaluka sayyi wal khabith, aku ini amal burukmu, amal jelekmu. Ya, disebutkan semua amal-amal buruknya, Pak. Kemudian di hadapan dia dibukakan tempat kembalinya di neraka. Apa kata dia? Rabbi la tuqimus sa'ah, ya Allah jangan kau datangkan kiamat ya Allah, cukup penderitaan ini, cukup. Dia melihat azab di neraka lebih dahsyat lagi, Pak. Terbayang tidak kalau kita duduk di sebelah orang yang kita tidak suka dengannya, Pak, yang menjijikan kita, di hadapan kita pemandangan yang menakutkan sekali. Ya, betah tidak kita, Pak? Nah, itulah kondisi saudaraku. Jadi pastikan bahwa kita husnul khatimah. Pastikan bahwa kita harus siap menempuh malam pertama di alam barzakh. Ada kondisi yang membuat kita akan merasakannya, Pak, yaitu malam pertama di alam kubur, Pak. Ya. Makanya malam pertama di alam kubur itu akan menjadi gambaran untuk malam-malam berikutnya. Imma fil jannah au finnar. Hadirin sekalian, setelah di alam barzakh maka manusia akan dibangkitkan. Semua akan dibangkitkan. Kebangkitan itu terjadi setelah sebelumnya dunia ini akan kiamat, Pak. Dunia akan kiamat. Itu akidah kita ya. Dunia ini pada waktunya itu akan kiamat. Dan dahsyatnya kiamat disebutkan di banyak ayat di Al-Quran, yang mana tanda-tanda dekatnya kiamat sekarang sudah nampak. Hadirin sekalian, ya, dalam kajian akidah, satu dari 6 rukun iman yang wajib kita imani adalah al-iman bil yaumil akhir. Kita mengimani adanya hari akhir, Pak. Nah, iman kepada hari akhir ini mencakup tiga bagian. Yang pertama ada al-iman bima qabla yaumil qiyamah. Kita mengimani perkara-perkara yang terjadi sebelum datangnya hari kiamat. Nah, ini yang disebut dengan tanda-tanda kiamat atau tanda-tanda akhir zaman. Dan kita hidup saat ini, Pak, di penghujung akhir zaman, yang mana kita saksikan tanda-tanda kiamat muncul, baik tanda-tanda kecil ataupun tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil kiamat itu jumlahnya banyak, kurang lebih 175, dan sekarang sudah hampir 95% sudah muncul. Dan tanda-tanda besar kiamat 10 semuanya, yang kalau satu saja keluar, yang lain akan keluar dengan cepat. Ya. Nah, kita hidup di zaman
yang kita saksikan banyak bermunculan tanda-tanda kiamat, Pak. Artinya apa? Dunia ini sudah di penghujungnya, di penghujung usianya, Pak. Ya, mungkin sekarang kita kalau kita mau melek, ya, kalau kita lihat bagaimana para ulama mengkaji tentang akhir zaman ini luar biasa, Pak. Ya, kita mengimani dunia akan kiamat dan tanda-tanda dekatnya kiamat sudah nampak. Artinya apa? Itulah dunia yang kalau kita lihat sekarang banyak orang-orang yang tertipu dengan dunia itu. Bahkan di penghujung akhir zaman seperti ini, Pak, ada fitnah yang menimpa umat Islam secara khusus dan umat manusia secara umum, yang digambarkan dahsyatnya fitnah itu kaqita'il lailil muslim, bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, di waktu pagi seseorang beriman, sorenya kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, atau sorenya dia mukmin punya iman, paginya dia kafir. Kenapa? Apa sebabnya? Sebabnya adalah yabi'u dinahu bi aradin minad dunya, karena dia jual agama untuk mendapatkan dunia. Sekarang banyak orang-orang yang menjual agama untuk mendapatkan dunia. Dijual agama untuk mendapatkan pangkat, harta, tahta, wanita. Iya. Ini akhir zaman, saudaraku. Nah, kita mengimani benar bahwasanya akan ada tanda-tanda akhir zaman. Yang kedua, al-imanu biyaumil qiyamah, kita mengimani dahsyatnya kiamat, yang mana digambarkan oleh Allah Ta'ala, idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung, wa idzan nujumun kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, wa idzal jibalu suyirat, apabila gunung-gunung dihancurkan, wa idzal biharu sujirat, wa idzal biharu fujirat, apabila lautan airnya meluap tumpah ke bumi. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, hari itu kamu saksikan manusia seperti anai-anai, wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan gunung seperti kapas yang berhamburan. Kalau kita lihat tsunami di Aceh itu, Pak, 2014 Desember akhir itu nggak ada apa-apanya, Pak, dibandingkan peristiwa kiamat nanti. Tsunami sekarang bisa kita lihat di YouTube, rekamannya ada, betul tidak? Ngeri sekali itu. Itu nggak ada apa-apa, saudaraku, nggak ada apa-apanya. Maka Nabi menyampaikan, la taqumu sa'atu illa ala syirarin nas, kiamat tidak akan terjadi melainkan menimpa seburuk-buruk manusia. Jadi manusia yang melihat, menyaksikan kiamat, seburuk-buruk manusia, sejelek-jelek manusia, itulah orang kafir 24 karat. Apa maksudnya? Orang beriman gak bakal lihat kiamat, gak bakal lihat kiamat, karena tanda-tanda besar kiamat diantaranya apa? Orang mukmin yang dia punya iman, walaupun imannya sebesar biji dzarrah, ya, imannya sebesar biji dzarrah, dia akan diwafatkan oleh angin dari Yaman. Siapapun dia, Pak. Itulah harga keimanan. Walaupun iman itu kecil, ya, kan iman itu, Pak, bisa bertambah, bisa berkurang, dan bisa hilang. Hati-hati, saudaraku. Kita belajar keimanan kadang-kadang taunya iman bisa bertambah saja. Iman bertambah, alhamdulillah. Iman berkurang, ya, yang namanya berkurang kan masih punya iman. Kalau iman sudah batal, bagaimana, Pak? Sehebat apapun amal kita, nggak ada apa-apanya kalau iman kita batal. Dan di akhir zaman seperti ini akan ada kondisi di mana orang banyak mengalami pembatal keimanan, mengerjakan perkara-perkara membatalkan keimanan. Bukan cuma wudhu, bukan cuma sholat, bukan cuma puasa yang bisa batal, itu iman bisa batal. Maka pahami, ya, tentang nawaqidul iman, nawaqidul Islam, nawaqidul syahadatain, pembatal-pembatal keimanan, pembatal-pembatal keislaman, pembatal-pembatal dua kalimat syahadat. Ada 5 pembatal keimanan.
Yang pertama apa? Yang pertama kesyirikan, orangnya musyrik. Yang kedua kekufuran, orangnya kafir. Yang ketiga nifak, orangnya munafik. Yang keempat riddah, orangnya itu murtad. Ada 4 ya, berarti 4 ya. Nah itu yang bisa membatalkan keimanan ya. Nifak di sini nifak i'tiqad ya, hati-hati saudaraku. Kemudian nah jadi jangan sampai ya, kalau Allah takdirkan kita usianya panjang, nanti ada angin dari Yaman berhembus gitu ke sebelah kita Pak, meninggal, berarti dia punya iman. Sebelah kanan kita dihirup, meninggal, dia punya iman. Di depan kita meninggal, dia punya iman. Pas ke kita kok nggak mati juga ya? Nah, berarti apa tuh? Imannya batal. Iman bisa batal. Nah sekarang Pak, kita hidup di zaman yang begitu mudah menyaksikan orang-orang berbuat, mengerjakan hal-hal yang membatalkan keimanan. Hadirin sekalian, yang ketiga al-iman bima ba'da yaumil qiyamah. Kita mengimani perkara-perkara yang terjadi setelah kiamat. Yang kita bahas ini sekarang. Jadi mulai alam barzakh, kebangkitan, mahsyar, as-sirat, dan al-jannatu wan nar, surga atau neraka. Ini iman kepada hari akhir. Hadirin sekalian, setelah kiamat terjadi maka manusia akan dibangkitkan. Apa kata Nabi yang mulia Pak? Kullu abdin yub'atsu yaumal qiyamati ala ma mata alaih. Setiap hamba akan dibangkitkan sebagaimana matinya Pak. Ya, jadi setiap hamba itu akan dibangkitkan nanti sebagaimana kondisi matinya. Maka orang yang matinya husnul khatimah, dia akan mulia dibangkitkan, dan yang matinya su'ul khatimah akan terhina dibangkitkan. Kita membaca saudaraku banyak hadis yang sahih, di antaranya Nabi menceritakan, menggambarkan ada orang yang dibangkitkan nanti bertalbiyah Pak. Bertalbiyah kepada Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Siapa mereka? Kata Nabi yang mulia, orang-orang yang matinya ketika sedang ihram, baik ihram untuk umroh ataupun haji. Dahulu ada sahabat Nabi Pak yang ikut haji bersama Nabi, sedang ihram, jatuh dari unta, patah lehernya Pak, meninggal. Kata Nabi, jangan engkau mandikan, jangan kau kafani, sudah kuburkan dalam kondisi seperti itu, karena dia akan dibangkitkan. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabiyan, dia akan dibangkitkan dengan bertalbiyah. Allahu akbar. Jadi kalau saya meyakini benar Pak, kejadian yang menimpa saudara kita 2015 haji itu kan, ada yang jadi korban di Mina, di antaranya beberapa orang yang saya kenal Pak, menjadi korban. Sahabat saya bahkan seorang ustadz dan keluarganya menjadi korban di Mina. Itu kan masih ihram Pak, haji kan, itu kan akan melempar jumroh di hari ke-10 Yaumun Nahar gitu kan ya. Ada yang terinjak-injak kan, ada yang meninggal di sana itu. Nah saya meyakini benar tuh, satu sisi kita melihat ya sedihlah dengan musibah itu ya, tapi kita lihat dari sisi yang lain, Allah sayang kepada mereka Pak. Yakinilah kalau mereka niatnya ikhlas, maka mereka matinya husnul khatimah, dan nanti pasti akan dibangkitkan dengan bertalbiyah. Kan gak bisa pesan mati di sana Pak ya, sedang ihram. Semua ada takdirnya Pak, betul tidak? Hadirin sekalian, ada juga yang dibangkitkan badannya berlumur darah, tapi harum, seharum minyak kasturi Pak, harum. Allahu akbar. Siapa mereka? Kata Nabi yang mulia, mereka adalah orang-orang yang mati syahid, yang matinya ketika berjuang di jalan Allah.
sebuah kemuliaan. Jadi orang-orang yang mati syahid itu akan dibangkitkan berlumur darah tapi harum seperti minyak kasturi, saudaraku. Tidak semua kita diberikan kemuliaan berangkat ke medan jihad dan mati terbunuh di medan jihad. Tidak semua orang. Itu kenikmatan besar. Antum tahu tidak, satu orang mujahid itu kalau dia terbunuh di jalan Allah, dia bisa memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Bayangkan, izin Allah, ya Allah berikan syafaat kepada dia untuk diberikan kepada keluarganya. Kita nggak bisa pesan, Pak. Makanya saudara kita yang di Gaza itu, Palestina, mereka mah setiap saat peluang untuk syahidnya terbuka. Kita di sini kan susah, Pak. Betul tidak? Banyak yang mati sangit di sini, Pak. Di sana syahid, di sini sangit gitu kan. Mati membela orang kafir kan. Nauzubillah. Betul tidak? Habis-habisan membela pemimpin kafir, apa yang diharapkan gitu kan? Aneh gitu ya. Padahal jelas sekali. Belajar akidah itu agar kita jelas al-wala wal bara. Loyalitas dan disloyalitas. Kepada siapa kita mesti berloyal dan dari siapa kita harus berlepas diri. Itulah akidah, ya. Nah, jadi orang-orang yang matinya syahid di jalan Allah akan dibangkitkan dengan kemuliaan. Allahu Akbar. Ada yang dibangkitkan seperti orang kesurupan. Di surat Al-Baqarah disebutkan siapa mereka? Para pemakan riba. Hati-hati dengan riba, saudaraku. Orang-orang yang bermuamalah secara ribawi itu nanti akan dibangkitkan seperti orang kesurupan itu, Pak. Ya. Kemudian ada yang dibangkitkan mukanya itu, Pak, tidak ada kulitnya, Pak. Seperti tengkorak. Siapa mereka itu? Orang-orang yang korupsi, Pak. Para koruptor. Dan masih banyak lagi. Semua kembali kepada amal-amal kita. Setelah dibangkitkan, manusia akan digiring kemana? Ke padang mahsyar. Allahu Akbar, mahsyar, Pak. Nabi yang mulia menyebutkan yuhsyarun nas yaumal qiyamati ala ardin bayda afra ka qursatin naqiyin. Di hari kiamat nanti manusia akan digiring, dikumpulkan di sebuah tempat yang luas sekali seperti padang pasir. Ya, yang saking luasnya tempat ini dia bisa menampung semua manusia. Dari yang pertama dari Adam alaihissalam sampai yang sekarang sampai yang terakhir menyaksikan kiamat nanti, semua akan dibangkitkan, akan dikumpulkan di mahsyar. Saya, bapak, ibu, semua akan ada di sana. Ya. Kemudian Nabi menegaskan, innakum mahsyurun, sesungguhnya kalian dikumpulkan di mahsyar nanti itu hufatan auratan ghurlan, tidak beralas kaki, nyeker, tidak berpakaian telanjang, dan belum dikhitan. Sehingga Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau dengan polosnya bertanya kepada Nabi, apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, ya, an-nisa war rijalu jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'din. Ya Rasul, apakah kami nanti para wanita akan melihat aurat laki-laki? Apa kata Nabi Aisyah? Ya Aisyah, al-amru yawma idzin asyad min an yanzura ba'dhum ila ba'din. Aisyah, boro-boro kamu nanti akan kepikiran itu, akan melihat aurat laki-laki. Enggak ada. Kenapa? Karena setiap kamu akan sibuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan apapun yang sudah dikerjakan selama di dunia. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, hari di mana manusia ada saatnya akan berdiri di hadapan Allah, akan diadili oleh Allah dengan keadilan yang seadil-adilnya. Tidak ada kezaliman, saudaraku. Semua kita akan berdiri di sana. Nah, Nabi yang mulia menggambarkan satu hari di mahsyar itu sama dengan 50.000 tahun di dunia. Satu hari di mahsyar.
fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah, satu hari di mahsyar itu sama dengan 50.000 tahun di dunia. Allahu Akbar. Gak kerasa Pak, sekilas saja nanti itu ya. Makanya Pak, ini yang sebentar ini Pak, ini menentukan saudaraku. Jangan gagal kita menempuh kehidupan di dunia ini, jangan. Ini akhir zaman, banyak fitnahnya. Banyak orang yang imannya mencair, meleleh Pak, karena fulus. Al hayatu bil fulus mulus, wal hayatu bila fulus mampus katanya. Hati-hati itu. Kan keimanan sebagian orang-orang kita ini Pak, setipis uang kertas, mudah dibeli dengan uang Pak ya. Ini negeri ini sedang diuji keimanannya sekarang Pak. Kaum muslimin di negeri ini yang mayoritas terbanyak umat Islamnya ini sedang diuji oleh Allah ya, harus lulus ya. Hadirin sekalian, nanti di mahsyar itu Pak, matahari mendekat kepada kita ya. Inna syamsa tudna yaumal qiyamati minal khalqi kami kedari mil. Jadi matahari nanti akan mendekat kepada kita di mahsyar itu 1 mil. Ada yang tahu 1 mil berapa kilo? 1,6 kilo. Terbayang ya seperti apa dekatnya Pak. Ya kalau mati sih enak Pak, mendekat hancur kebakar enak, kan nggak ada kematian lagi Pak. Yang ada penderitaan saudaraku, yang ada penderitaan yang tidak ada ujungnya, mendekat kepada kita nanti. Kata Nabi yang mulia, itulah saat paling berat bagi setiap hamba Pak, siapapun dia. Karena waktu itu ada orang yang berkeringat sampai kedua mata kaki, ada yang berkeringat sampai lutut, ada yang berkeringat sampai pinggang, ada yang berkeringat sampai pundak, dan ada yang berkeringat ya sampai mulutnya. Bahkan dia meminum keringatnya. Nabi isyarat kepada mulutnya, kata dia minum diri nanti. Semuanya ala qadri a'malihim, kembali kepada amal-amalnya. Lagi-lagi amal ya, amal yang kapan? Yang sekarang ini Pak. Makanya hidup yang sebentar ini jangan main-main, karena yang sebentar ini menentukan yang selamanya. Yang sebentar ini Pak, yang setiap kita mungkin diberikan usia antara 60 sampai 70 tahun, karena itulah usia umat akhir zaman. Nabi menyebutkan a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa aqalluhum man yujawizu dzalika. Umur umatku kisarannya antara 60 hingga 70 tahun, sedikit yang lebih dari 70 tahun. Bukan tidak ada tapi enggak banyak, sedikit. Enggak banyak, sedikit sekali. Nah, yang sebentar ini menentukan. Nabi saja Pak yang bicara ini usianya 63 tahun, betul? Abu Bakar 63, Umar 63, Ali ibn Abi Thalib 63. Jadi kalau sekarang ada yang usianya 62 tahun 11 bulan 29 hari, siap-siap ya. Allahu Akbar. Ala qadri a'malihim, kembali kepada amal-amalnya. Allahu Akbar. Hadirin sekalian ya, ada kabar gembira. Kabar gembira ya. Apa kabar gembiranya itu? Ada 7 golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah pada hari tidak ada naungan dari Allah. Nabi yang mulia bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan, 7 kelompok manusia yang akan dinaungi Allah di hari kiamat nanti, pada hari tidak ada naungan satupun melainkan naungan dari Allah. Ingin tidak Pak diberikan naungan? Ingin tidak Bu? Harus layakkan diri kita. Syukur kalau ketujuh hal ini ada semua dalam diri kita. Kalau tidak ada, minimal 1 saja Pak. Yang pertama, pemimpin yang adil. Ya, jadi pemimpin yang adil. Dalam sejarah kemanusiaan enggak banyak loh Pak. Boleh silakan dicek dalam sejarahnya. Berapa banyak pemimpin yang terkenal keadilannya Pak? Enggak banyak. Ya. Hadirin sekalian, yang kedua, rajulun qalbuhu mu'allaq bil masajid.
laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid, ahlul masjid. Maka berbahagialah kalau antum istiqomah ke masjid, ya. Yang ketiga, syab nasya fi ibadati rabbih, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, ahli ibadah kepada Allah. Jadi jangan curiga ya Bu ya, kalau Ibu punya anak kelas 2 SMA, doh, kok ke masjid terus, suka ngaji, mulai berjenggot misalkan Bu ya, jangan-jangan teroris ini. Nah, ini hati-hati ini. Alhamdulillah harusnya, betul tidak? Anak kita mau ke masjid, ngaji gitu ya, mulai mengamalkan sunnah, alhamdulillah, betul tidak? Ya, karena memang sekarang ini luar biasa musuh-musuh Islam membuat ya opini yang negatif tentang remaja, tentang pemuda, Pak. Jadi kalau kebayang kata pemuda apa? Hura-hura gitu kan ya, tawuran, apalagi pergaulan bebas, apalagi kenakalan remaja, semua. Jadi kalau orang tua sudah punya anak menginjak remaja itu langsung khawatir, Pak. Padahal kalau kita kembali kepada Quran dan Sunnah, nggak ada itu, Pak. Bahasa Allah Ta'ala dalam Quran dan juga Nabi yang mulia dalam hadis positif. Jadi pemuda sering diangkat oleh Quran dengan bahasa yang positif, luar biasa. Ketika Allah Ta'ala menegaskan tentang Ashabul Kahfi, yang hebat keimanannya itu yang istiqomah di tengah zaman fitnah demi menyelamatkan akidah sampai dia tinggalkan kemewahan, uzlah ke sebuah guha, Allah tidurkan 300 tahun atau 309 tahun. Yang pertama kali yang diangkat identitasnya, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itu para pemuda yang beriman kepada Tuhannya. Allahu Akbar. Nah, jadi bersyukur Bapak Ibu sekalian kalau punya anak yang ahli ke masjid, mulai senang ngaji, ahli, atau punya putri ya, mulai berjilbabnya panjang, mulai senang ngaji, menjaga kehormatan. Oh, itu anugerah yang besar, betul tidak? Jangan lantas kemudian curiga, termakan opini oleh media yang mainstream, yang memang membenci Islam, jangan. Yang keempat, dua orang yang saling mencinta karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Ya. Bukan karena kepentingan, bukan. Yang kelima, laki-laki yang ya didatangi seorang wanita cantik, punya kedudukan, dan dia ngajak berzina, dia menyampaikan apa? Inni akhafullah, enggak, aku takut kepada Allah. Oh, enggak mudah, Pak. Apa bahasanya itu? Ya. Imra'atun zatu mansibin. Wanita yang punya kehormatan, bukan pelacur, bukan. Zatu mansibin. Ya, kalau udah berdua-duaan kan pasti ujungnya apa? Dia enggak, Pak. Lihat kisah Nabi Yusuf. Ya, Yusuf luar biasa kan? Ada keinginan tapi takut kepada Allah. Ya. Nah, itu luar biasa. Yang keenam, seorang yang bersedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu, Pak. Infak dengan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Ini bahasa kiasan. Apa maksudnya? Dia rahasiakan amal-amalnya. Dia banyak rahasia dengan Allah dalam beramal. Enggak usahlah kita beramal ingin diketahui banyak orang, betul tidak? Cukupkan penglihatan Allah, enggak ada yang hilang dari pandangan Allah, Pak. Ya, sering dibahas di majelis ini ya tentang hal itu oleh guru kita, masya Allah. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, seseorang yang berzikir kepada Allah di kesunyian malam, fafadat ainah, sampai ke air mata itu menetes, Pak. Dia menangis kepada Allah, merasakan kebesaran Allah dan betapa hina dirinya, Pak. Allah maha baik kepada kita. Dia zikir kepada Allah, dia menangis. Nah, ini ketujuh golongan ini dia akan mendapatkan naungan dari Allah nanti. Hadirin sekalian, terbayang tidak kalau kita sedang di sebuah lapang yang luas, mataharinya menyengat, kepanasan kita, di tengah kerumunan banyak orang, ada orang datang bawa payung, senang tidak? Senang tidak? Senang, Pak. Itulah kondisi kita nanti. Di saat orang kepanasan, berkeringat,
ada yang diberikan naungan. Maka tadi ya, mudah-mudahan ada di antara kita yang ketujuh hal ini ada dalam dirinya, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, betul tidak? Ya, atau kalaupun tidak tujuh, minimal satu lah. Maka tadi ya, layakan diri kita. Hadirin sekalian, manusia kepayahan nanti Pak, maka manusia membutuhkan syafaat. Maka bergeraklah semua manusia, ya, dia ingin segera dihisab, ingin segera diputuskan. Ini kami kemana tempat kami nanti? Ke surga atau ke neraka? Dia begitu Pak, saking gak tahannya gitu. Ingin segera diadili. Datang kepada Nabi Adam. Oh, dan ke Nabi Adam, gak bisa bantu Nabi Adam. Ya, datang ke Nabi Nuh, gak bisa bantu juga. Datang ke Nabi Ibrahim, gak bisa bantu. Datang ke Nabi Musa, gak bisa bantu. Datang ke Nabi Isa, gak bisa bantu. Semua datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Annalaha, oh itu milikku, syafaat. Maka Nabi yang mulia datang kepada Allah, sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alam entah berapa lama sujud di bawah arasy Allah. Setelah sekian lama, Nabi membacakan beberapa doa, puji-pujian yang belum pernah dibaca sebelumnya. Entah apa itu, kita tidak tahu. Kata Allah apa? Ya Muhammad, irfa ra'sak, angkat kepalamu Muhammad. Sal tu'ta, mintalah akan aku beri. Wasfa tusafa, mintalah syafaat, niscaya akan aku izinkan kau berikan syafaat kepada orang yang kau kehendaki. Maka Nabi yang mulia diangkat ke sebuah tempat yang disebut maqaman mahmudan. Maka Nabi yang mulia yang pertama kali memohonkan syafaat untuk umatnya, 70.000 masuk surga tanpa hisab. Berapa? 70.000. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini termasuk ya dari 70.000 yang disebutkan Nabi tadi. Amin. Mudah-mudahan. Saya mau tanya, jumlah sahabat Nabi yang ikut haji wada berapa? Sahabat Nabi yang ikut haji wada berapa jumlahnya? 114.000 Pak. Tadi berapa Pak? 70.000. Berapa sahabat Nabi yang ikut haji wada? 114.000. Tadi berapa? 70.000. Kira-kira orang-orang yang imannya model kita ada tidak nanti ya? Insya Allah, optimis dong. Layakan, semoga ditambah kuotanya ya. Nah iya, harus kita optimis kepada Allah, layakan diri kita. Karena kalau orang dihisab itu Pak, oh repot Pak, menegangkan hisab itu ya. Kemudian nanti Nabi memohonkan asyafaatul uzma kepada Allah Ta'ala. Nah asyafaatul uzma inilah yang mana semua manusia akan dihisab, boleh dihitung. Maka nanti akan ada hisab. Setelah syafaat, hisab ini di mahsyar ya. 1 hari di mahsyar akan dihisab. Hisab dilakukan setelah sebelumnya manusia akan ditanya, diwawancara lah, ditanya tentang 4 hal, diaudit gitu ya. Kan Nabi pernah menyampaikan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba. Ya, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba di hari kiamat nanti hingga dia ditanyakan tentang 4 hal. Yang pertama tentang umurnya dipakai apa. Yang kedua ilmu dipakai apa, harta bagaimana cara mendapatkan dan dipakai apa. Dan yang terakhir tentang jasad kita Pak. Dipakai apa jasad ini? Kan orang berbuat kemaksiatan dengan anggota tubuh kita, betul tidak? Termasuk orang berbuat ketaatanmu dengan jasad kita juga akan ditanya nanti. Ya, pastikan kita tidak terjebak macet ya. Harus kita bisa jawab agak lancar nanti. Kalau macet repot Pak. Wong macet di dunia saja Pak makin jengkel, betul tidak? Bawa mobil macet, aduh nggak enak macet itu Pak. Panas ya, dongkol, kesel, ngantri nunggu lama. Ya, di dunia itu Pak. Di akhirat, di mahsyar, ngeri sekali saudaraku. Pastikan kita mudah ya prosesnya. Kemudian akan dihisab, semua akan ditanya. Kata Nabi, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Salat akan ditanya sebagai amalan yang pertama kali akan dihisab. Pastikan salat kita beres dari semenjak balik sampai kita mati. Kenapa Islam begitu menekankan ya tentang salat ini ketika anak usia 7 tahun
perintahkan sholat. 10 tahun kalau meninggalkan, pukul, tentu pukulan untuk mendidik. Pisahkan tempat tidurnya agar ketika balik dia tidak meninggalkan sholat. Hati-hati saudaraku. Maka bagi siapapun yang pernah meninggalkan sholat wajib, kalau dia sudah tobat, perbanyak sholat sunnah ya. Ganti dengan sholat sunnah. Karena kalau ada bolong saja repot kita nanti Pak. Alamat akan celaka kita nanti Pak. Pastikan sholat kita itu beres. Setelah dihisab, manusia akan diberikan catatan amal. Nanti ada yang menerima sebelah kanan. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Di surat yang lain, fa amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha iqra'u kitabiyah. Akan senang nanti Pak. Orang diberikan catatan sebelah kanan, dia akan menyampaikan ha ini dia kitabku, iqra'u kitabiyah, bacalah kitabku. Bapak pernah tidak ngantar anak lihat kelulusan UN tertulis lulus, nilainya bagus, gimana si anak itu Pak? Saking senangnya Pak. Gimana ekspresinya? Oh alhamdulillah senang ya. Itu bahasa Quran luar biasa Pak. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha iqra'u kitabiyah. Sebaliknya, orang yang mendapatkan di sebelah kiri akan celaka dia Pak. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Aduhai, seandainya engkau tidak berikan catatan kepadaku ya Allah. Walam adri ma hisabiyah. Aku tidak tahu apa hisab atas diriku. Ya. Semua akan kembali kepada kita Pak ya. Maka pastikan kita ingin mendapatkan kitab itu dari sebelah kanan. Kemudian manusia akan ditimbang di mizan saudaraku. Ini mohon maaf ya agak cepat karena waktunya terbatas. Di mizan akan ditimbang manusia. Ada yang timbangan kebaikannya berat, ada yang ringan. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Ya, yang berat timbangan kebaikan surga tempat kembalinya. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun yang timbangan ya keburukannya berat ya, ringan timbangan kebaikannya, berat keburukannya, fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tempat kembalinya neraka hawiyah. Hadirin sekalian, setelah di mizan maka manusia berpisah rute Pak. Orang muslim masih jalan, orang kafir langsung dilempar ke neraka oleh Allah. Baca surat Al-Haqqah nanti di rumah ya, karena terbatas waktunya. Itu bagaimana Allah menggambarkan. Allah hinakan orang-orang kafir, langsung dilempar ke neraka Pak. Digusur dengan mukanya, dilemparkan ke neraka. Ya, neraka saudaraku. Yang mana yang paling ringan saja, neraka paling ringan itu kalau masuk baru menginjakan kaki yang mendidih otaknya. Itu dahdahin minan nar kata Nabi itu. Waliyadzubillah. Neraka. Ya. Kesengsaraan yang kekal dan abadi. Apa makanan ashabun nar itu? Buah zakum. Apa minumannya? Darah dan nanah. Coba sekali-kali Pak ya, cari darah dan nanah di rumah sakit itu, masukin plastik, bawa ke dapur, masukin ke panci, coba dipasak biar mendidih. Coba bayangkan, nah itulah minuman penghuni neraka nanti. Itu nggak ada apa-apanya, jijik sekali, betul tidak? Pastikan jangan sampai kita dan anak cucu kita masuk ke neraka. Qu anfusakum wa ahlikum naro ya. Hadirin sekalian, orang muslim jalan, nanti ada haud telaga Nabi Pak. Kata Nabi, aku nanti kalian di telagaku. Allahu Akbar. Kita akan bertemu Nabi, sebelum di surga kita akan bertemu dengan Nabi yang mulia di Al-Haud. Layakkan diri kita, pantaskan diri kita agar kita bertemu dengan Nabi yang mulia, agar kita diberi minum oleh Nabi. Nabi akan memberikan minum kepada kita yang sekali minum tidak akan haus selama-lamanya. Tapi ada kabar buruknya saudaraku.
Apa kabar buruknya itu? Tidak semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa minum dari telaganya. Ada yang diharamkan. Siapa itu? Ahlul bid'ah. Hati-hati saudaraku. Jangan membuat perkara-perkara baru dalam masalah agama. Ya, jangan. Pastikan kita beribadah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang suka mengarang-arang dalam beribadah, enggak ada tuntunan, dia akan tertolak nanti, Pak. Ya. Setelah di haud orang lewat, nanti akan diuji keimanan. Keimanan akan diuji, belum beres. Nah, nanti akan ketemu nanti mana mukmin haqqan, mana munafik. Karena orang-orang munafik dohirnya itu muslim, Pak. Betul tidak? Di zaman Nabi yang mulia juga orang-orang munafik sholat atau ke masjid, duduk di majelis ilmu juga itu, perang, ikut perang juga tapi balik lagi gembosin. Itu munafik begitu. Orang munafik itu begitu, ya. Dohirnya Islam, tapi hatinya memendam kebencian kepada Islam. Sekarang kita nggak tahu mana munafik mana bukan, betul. Dan kita harus takut jangan-jangan kita termasuk orang yang munafik itu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka pastikan kita punya ilmunya, bahwa kita ingin keimanan kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala mukmin haqqan. Nanti manusia akan dikelompokkan setelah itu, Pak. Umat Nabi Adam semua gitu. Umat Nabi Nuh semua, umat Nabi Musa semua, dan umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad pun dikelompokkan. Allah Ta'ala berfirman, wa idzan nufusu zuwijat, apabila jiwa-jiwa dipasang-pasangkan. Para ulama-ulama lagi, guru-guru lagi, pedagang-pedagang lagi, begitu nanti. Ya, dipasang-pasangkan. Maka nanti akan ada fase melintas as-sirat. Allahu Akbar. Sirat itu, Pak, dibentangkan di punggung neraka jahanam. Ya. Nabi sebutkan sirat itu sifatnya adaqqu minas sya'ra, lebih lembut dari rambut, wa ahaddu minas sayf, lebih tajam daripada pedang. Semua kita akan lewat, semua kita akan lewat, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi pun semua akan lewat. Sampai Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwa nanti yang diucapkan oleh para nabi tatkala akan melewati as-sirat adalah kalimat Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan aku ya Rob, selamatkan aku ya Rob. Karena gelap, wong kita jalan di pematang sawah saja, Pak. Ya, gimana itu? Kita takut jatuh, betul dia apalagi jatuh tuh ke sawah. Ini bayangkan jahanam di bawahnya, saudaraku, ada minas sya'rah, lebih tipis daripada rambut, wa ahadu minas sayf, lebih tajam daripada pedang. Maka nanti akan ada amal-amal soleh yang akan kita bawa, yang akan menerangi tatkala kita menyeberang. Apa di antaranya Nabi menyebutkan, ya, seorang kalau umroh, Pak, itu kan disunnahkan untuk dihalak, digundul. Ya, semakin banyak rambut digundul itu kan itu akan menjadi cahaya nanti, Pak. Seperti orang yang berkurban, semakin banyak darahnya, banyak bulunya, artinya apa? Domba yang gemuk itu kan akan semakin memberikan kepada kita nanti pertolongan, betul tidak? Ini yang kita faham, saudaraku. Ya, maka mulailah lewat. Yang pertama kali Nabi Muhammad akan lewat sirat. Kemudian umat beliau, Pak. Kita ini umat yang terakhir tapi diawalkan dalam semua hal. Hadirin sekalian, lewat as-sirat. Maka nanti kondisi manusia terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama orang-orang munafik, orang kafir nggak lewat, nggak, Pak, ya? Ingat, orang kafir sudah jadi dilempar ke neraka. Ini orang-orang mukmin dan munafik kita. Orang-orang mukmin akan selamat. Ada yang selamat, ada yang jatuh tapi nggak kekal di nerakanya, tergantung amal-amal. Orang-orang munafik bagaimana? Baru melangkah jatuh, bahkan jatuhnya ke kerak neraka paling dalam. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan berada di kerak neraka terdalam, nggak akan ada seorang pun yang bisa menolongnya, Pak. Kan orang munafik itu kan kafir, orang kafir, Pak, itu hakikatnya, Pak. Hanya dohirnya saja dia Islam, tapi dia itu kafir, Pak. Orang munafik itu nanti akan dihinakan Allah fi darkil asfali minan nar. Orang mukmin
ada dua. Mukmin yang meninggal tidak bawa dosa, bukan nggak punya dosa, bukan ya. Matinya nggak bawa dosa. Mungkin ketika dia hidup dia bikin dosa, bikin kemaksiatan, tapi sebelum mati dia tobat dengan taubatan nasuha, dan Allah terima tobatnya itu, bersih dia, dihapus file-file buruk dengan tobatnya itu, dia akan selamat cepat dan tidak tergantung amal-amal solehnya. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti orang yang naik kuda, ada yang merangkak, tergantung amal-amal soleh. Semakin banyak amal soleh, semakin cepat kita akan selamat. Nah, orang-orang mukmin yang matinya bawa dosa, tapi bukan dosa syirik, dia mati bawa dosa, Pak. Kan ada ya, dia bikin dosa, nggak sempat tobat, keburu mati, tapi dia punya iman gitu. Tapi dia banyak maksiat, dan dia meyakini itu dosa itu dosa, jangan dihalalkan, jangan. Ya, dia mati belum sempat tobat. Kata para ulama ahlus sunnah wal jamaah, tahta masyiatillah, tergantung Allah. Kalau Allah berkehendak mengampuni, diampuni oleh Allah. Kalau Allah berkehendak mengazab, diazab sebagaimana dosanya. Maka nanti saudaraku, ketika ada orang mukmin yang jatuh ke neraka karena boleh jadi dia bikin dosa dan dia belum sempat tobat, di sana berlaku syafaat. Maka Nabi menyebutkan bagaimana orang-orang soleh dia bisa menolong kawannya. Saudaraku, maka pastikan kawan-kawan kita orang-orang yang baik. Bersyukurlah kalau antum punya kawan para ulama, orang-orang soleh, Masya Allah ya. Karena boleh jadi tatkala kita di neraka nanti misalkan, mungkin di antara kita ada yang terjatuh ke neraka, saudaraku. Kita memerlukan pertolongan orang-orang soleh itu, Pak. Nabi menyebutkan ketika seorang yang dia punya sahabat di dunia, Pak, sering sama-sama berbuat ketaatan, loh kok ke neraka? Di neraka, Pak. Apa kata dia? Ya Allah, ya Rabb, dia kawanku ya Allah, dia sahabatku ya Rabb, izinkan aku ingin menolong dia ya Allah. Kata Allah apa? Ambil sahabatmu itu, carilah dia. Allahu Akbar. Ini penting ukhuwah, saudaraku. Maka hati-hati Pak mencari kawan, Pak, karena kawan itu akan bisa mempengaruhi kita, saudaraku. Pastikan Pak ya, yang menjadi kawan kita orang-orang soleh, orang-orang baik, saudaraku. Kenapa? Karena kita butuh syafaat mereka nanti, Pak. Butuh syafaat mereka ya. Hadirin sekalian yang hadir di sini, Pak ya, yang antum sering ke sini, Masya Allah, jangan lupa nanti, Pak, kalau ada di antara kita yang ke neraka nanti, misalkan na'udzubillah min dzalik, Pak, tolonglah ya Rabb, ini sahabatku yang sering ke Jarut Tauhid ya Allah, sebelah saya ya Allah, izinkan ya Allah aku bisa menolong dia ya Rabb. Itu bisa, Pak. Seorang anak tolong orang tua bisa tidak? Bisa. Bacaan Quran kita bisa, puasa kita bisa, Pak ya. Allahu Akbar ya. Nah, kemudian manusia lewat as-sirat, nanti ada al-qantarah, saudaraku. Maka di sanalah nanti akan terlihat surga, Pak ya. Terlihat surga, surga, saudaraku, tempat kembali yang dirindukan orang-orang yang beriman, yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan, di mana Allah Ta'ala menegaskan a'datu li'ibadiyah solihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh kenikmatan yang belum pernah dilihat mata dan belum pernah didengar telinga dan belum pernah terbersit dalam hati pikiran manusia, itulah surga. Maka yang pertama kali masuk surga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat kalian masuk ke dalam negeri keabadian yang penuh dengan kenikmatan. Para malaikat, Pak, terutama malaikat Ridwan ya, itu membuka pintu, dipersilahkan. Masya Allah, Rasul masuk ke dalam surga, maka umatnya masuk ke dalam surga, Pak, nanti. Allahu Akbar. Mudah-mudahan, Pak ya, kita semua yang ada di sini termasuk rombongan itu, Pak. Bapak Ibu baca nanti di rumah ya, tadaburi surat Az-Zumar di
10 ayat terakhir Az-Zumar nanti coba tentang bagaimana orang-orang yang akan masuk ke dalam surga dengan berombongan gitu ya. Maka Allah Ta'ala menegaskan faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka siapa orang yang dibebaskan, diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, faqad faz, dia sudah berhasil, beruntung, sukses. Jadi kesuksesan yang abadi itu yang sebenarnya manakala kaki kita melangkah masuk surga, tempat kenikmatan yang kita di dalamnya tidak akan pernah mati, akan hidup selama-lamanya. Kita akan bahagia, tidak akan menderita. Kita akan muda, tidak akan tua. Kita akan sehat, tidak akan mati. Semua Allah berikan kenikmatan, dan puncak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Allahu Akbar. Hamba-hamba Allah, kenikmatan yang lain hilang nanti tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati, Rabb yang telah menciptakan kita, Pak. Maka doa Nabi yang mulia kepada Allah itu, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim. Ya Allah, ya Rabb, aku mohon kepada Engkau ya Allah kelezatan memandang wajahmu, bertemu dengan Engkau ya Allah. Puncak kenikmatan, semua kenikmatan surga, Pak, enggak ada apa-apanya, Pak, tatkala seorang hamba berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, mari kita siapkan diri kita, Pak, ya, dengan amal-amal soleh. Istiqomah, Pak, ini zaman penuh fitnah, Pak, ya. Jangan sampai tidak berjamaah, berkomunitas. Iman kita ini kadang-kadang mudah goyah, betul tidak? Ya, istiqomah. Ini zaman fitnah, jangan sampai iman kita hilang, Pak, ya. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin sekalian, terima kasih. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita keistiqomahan di atas ketaatan kepada Allah. Pastikan target kita adalah surga. Kita ingin berkumpul dengan keluarga di surga semuanya, Pak, ya. Kita berkumpul, saudaraku. Tim wakaf ada? Tim wakaf? Tim wakaf ada, ya. Baik, silakan. Ya. Masuk tidak, bagus? Sibuk. Baik. Ya, AA sedang di Beijing, ya. Kita doakan semoga guru kami dan guru kita semua, AA yang sedang bertugas dakwah di Beijing, di Cina, diberikan kemudahan, keberkahan. Semoga rihlah dakwahnya membawakan hikmah dan pelajaran yang mudah-mudahan di pekan-pekan ke depan kita bisa mendengar langsung, Pak, ya, pelajaran hikmah yang akan beliau sampaikan nanti. Baik, silakan bagi tim wakaf yang akan berwakaf tadi, Pak, yang terbaik berikan saudaraku. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah
walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hadirin sekalian, sebelum berdoa mohon doa untuk istri saya, Pak. Sedang diuji sakit. Saat ini istri saya sedang diopname di sebuah rumah sakit di Bandung ini. Sedang hamil muda, anak yang keempat, sudah 5 hari diuji sakit. Mohon doa, Pak, ya, untuk kesembuhan istri saya, ya. Namanya Dini Haryani Ummu Azizah. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfiha wa anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim imamil muttaqin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina syaqiyan wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Ya Allah, berkahilah majelis ilmu kami malam hari ini. Berkahilah ya Allah siapapun yang kau hadirkan malam hari ini di tempat ini. Ya Allah, ya Rabbana, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni ya Allah kemaksiatan kami ya Allah. Ampuni ya Rabb mata kami kemaksiatan yang dilakukan oleh mata kami, telinga kami, lisan kami. Ampuni ya Allah dosa-dosa kami ya Rabb. Dosa yang kecil, yang besar,
yang terang-terangan, yang tersembunyi, yang kami ingat, yang kami lupa, yang disengaja dan yang tidak, ya Allah. Tidak ada satupun yang luput dari pandangan-Mu, ya Rabb. Jangan biarkan, ya Allah, kami hidup bergelimang dengan kemaksiatan. Capek, ya Allah. Capek, ya Rabb, hati ini. Capek, ya Allah, ketika kami harus bergelimang dengan kemaksiatan. Tuntunlah kami, ya Allah, agar kami bisa taubat dengan benar. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najat minan nari wal afa indal hisab. Ya Allah, wafatkan kami husnul khatimah, ya Allah. Wafatkan kami membawa iman, ya Allah. Wafatkanlah kami ketika dosa-dosa Engkau ampuni. Orang-orang yang kami zalimi, memaafkan kami. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, ya Rabbana, istiqomahkanlah kami di zaman penuh fitnah ini. Mudahkan langkah kami ke masjid, ya Allah. Istiqomahkanlah kami salat subuh berjamaah. Istiqomahkanlah kami dengan tilawah Quran kami, ya Allah. Ya Rabbana, karuniakan kepada kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah, ya Allah. Karuniakan kepada kami putra putri yang saleh dan saleh. Jadikanlah mereka hafidh-hafidhah. Jadikanlah mereka hamba-hamba yang Kau cintai. Ya Allah, ya Rabbana, sebagaimana Engkau kabulkan kami beserta keluarga, anak dan istri di dunia ini, kumpulkan kami semua, ya Rabb, di surga-Mu nanti, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Ya Allah, ya Rabbana, karuniakan kenikmatan kepada kami agar kelak kami bisa menatap wajah-Mu, bisa berjumpa dengan-Mu, ya Allah. Sekotor dan seburuk apapun diri kami, kami tidak pernah berputus asa, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nazari ila wajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nazari ila wajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nazari ila wajhikal karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, terima kasih atas limpahan kenikmatan Engkau kepada kami selama ini. Jadikanlah kami hamba-hamba Engkau yang ahli syukur. Jadikan kami hamba-hamba Engkau yang ahli bersyukur. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, wafatkan kami husnul khatimah. Karuniakan kepada kami kenikmatan barzakh, kenikmatan kubur. Tempatkan kami di antara taman-taman surga. Bangkitkan kami nanti, ya Allah, dalam kondisi mulia. Kumpulkan kami di mahsyar. Berikan naungan kepada kami, ya Allah, di saat hari tidak ada naungan melainkan naungan dari Engkau. Ringankan hisab kami, ya Allah. Beratkanlah timbangan kebaikan kami. Izinkan kami meminum air di telaga Rasul-Mu sallallahu alaihi wasallam. Mudahkanlah kami tatkala melintas as-sirat.
Ya Rabbana, masukkan kami ke dalam surgamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sekalian, terima kasih, mohon maaf kalau agak larut. Kita hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.